Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muklis Edu. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama tentang sejarah Wali Songo, yaitu Sunan Ampel. Sebelum kita memulai, marilah kita bersolawat terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad SAW agar kita mendapat syafaat di hari akhir nanti. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan kita berselawat tadi kita semakin dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunan Ampel adalah putra dari Syekh Ibrahim Asmorokondi. Sunan Ampel memiliki nama asli yaitu Ali Rahmatullah yang lebih dikenal dengan Raden Rahmat. Beliau dilahirkan sekitar tahun 1401 Masehi di Kerajaan Campa dari ibu yang bernama Dewi Condrowulan, putri Raja Campa yang berhasil diislamkan oleh Syekh Ibrahim Asmorokondi. Awal mula kedatangan Sunan Ampel ke Jawa adalah ketika Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran. Kerajaan terpecah karena terjadi perang saudara dan para adipati tidak loyal lagi kepada Kerajaan Majapahit. Perbuatan adipati yang mengambil hasil upeti dan pajak digunakan untuk bermain judi dan mabuk-mabukan. Perbuatan bermain judi dan mabuk-mabukan diikuti oleh sebagian masyarakat yang ada di Kerajaan Majapahit. Perbuatan ini apabila diteruskan maka akan mengalami kehancuran di Kerajaan Majapahit. Ratu Dwarawati, istri Raja Majapahit, menyadari hal itu. Kemudian menyampaikan pendapat kepada Raja Majapahit bahwa dia memiliki keponakan bernama Ali Rahmatullah, putra dari Dewi Condrowulan kakaknya yang berasal dari Campa, yang bisa mendidik dan menangani kemerosotan budi pekerti. Kemudian Raja Majapahit mengirim utusan ke Campa untuk meminta Raden Rahmat datang ke Majapahit, dan disetujui permintaan itu oleh Raja Campa yang juga mertuanya. Raden Rahmat diperkirakan tiba di Pulau Jawa pada abad 14 Masehi. Raden Rahmat dan ayahnya beserta kedua saudaranya mendarat di Tuban. Setelah tinggal di Tuban beberapa waktu, kemudian Raden Rahmat dan saudaranya pergi ke Kerajaan Majapahit untuk menemui bibinya yang dinikahi oleh Raja Majapahit. Raja Majapahit kemudian langsung meminta Raden Rahmat untuk segera memberi pelajaran atau mendidik agar rakyat memiliki budi pekerti yang baik. Raden Rahmat dengan senang hati menerima permintaan tersebut dan berusaha sekuat-kuatnya dalam mendidik mereka. Kemudian Raden Rahmat mengajak Raja Majapahit masuk agama Islam, tetapi Raja Majapahit menolak untuk masuk Islam karena dampaknya kepada rakyatnya yang masih mempunyai kepercayaan kepada nenek moyang sehingga menghindari perpecahan. Tetapi Raja Majapahit memperbolehkan Raden Rahmat untuk menyebarkan agama Islam kepada rakyat Majapahit tanpa paksaan. Kemudian Sunan Ampel berupaya merubah perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam tersebut dengan memberi sebuah ajaran yang diberi nama Moh Limo. Ajaran tersebut berisi larangan untuk melakukan 5 hal, yaitu moh ngombe atau tidak mabuk-mabukan, moh madat atau tidak menggunakan atau mengkonsumsi narkoba, moh maling atau tidak mencuri, moh main atau tidak berjudi, moh medok atau tidak berzina. Raden Rahmat memiliki hubungan baik dengan Kerajaan Majapahit, sehingga diberi izin oleh Raja Majapahit untuk tinggal di Ampel Denta. Aspek strategis Raden Rahmat di Ampel pada dasarnya merupakan suatu keberuntungan yang besar bagi jalannya dakwah agama Islam. Sebab Surabaya saat itu merupakan pintu gerbang utama Kerajaan Majapahit. Dengan bermukimnya Raden Rahmat di Surabaya, maka pengaruh Islam yang sebelumnya berasal dari pelabuhan
Gresik menjadi lebih gencar dan mempermudah penyebaran Islam ke wilayah pusat Majapahit. Sementara keuntungan lain adalah mudahnya Raden Rahmat memperoleh informasi di ibu kota kerajaan melalui para pedagang dan orang-orang Majapahit yang lewat dan singgah di pelabuhan Surabaya. Dalam perjalanannya menuju Ampel, Raden Rahmat melewati daerah Pari, Kriyan, Wonokromo, dan Kembang Kuning yang berupa hutan. Di tempat itu, Raden Rahmat bertemu dengan Ki Bangkuning yang kemudian menjadi pengikut Raden Rahmat. Sewaktu tinggal di kediaman Ki Bangkuning, Raden Rahmat menikah dengan putri Ki Bangkuning yang bernama Mas Karimah. Pernikahan tersebut lahir dua orang putri bernama Mas Murtosiah dan Murtosimah. Selama tinggal di kediaman Ki Bangkuning, Raden Rahmat membangun masjid dan menyebarkan dakwah Islam kepada masyarakat setempat. Raden Rahmat kemudian melanjutkan perjalanan ke Ampel. Ketika di Ampel, Raden Rahmat menikah dengan Nyai Ageng Manila, putri Arya Teja, kakek Sunan Kalijaga. Dari hasil pernikahan dengan Nyai Ageng Manila, Raden Rahmat dikaruniai 5 orang anak, yaitu Siti Syariah, Siti Mutmainah, Siti Habsah, Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Raden Qasim atau Sunan Derajat. Raden Rahmat dalam mendirikan pondok pesantren meminta bantuan dari saudaranya yang berada di Pasai yang bernama Maulana Ishaq. Setelah mendirikan pondok pesantren, Raden Rahmat mengajari para murid-muridnya untuk bisa membaca Al-Quran. Raden Rahmat juga mengajari muridnya tentang kitab ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu tasawuf, ilmu hakikat baik lafal maupun makna. Raden Rahmat juga mencontohkan kepada para santrinya untuk menjalani kehidupan yang zuhud dengan melakukan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah seperti tidak makan, mencegah hawa nafsu, tidak tidur malam untuk beribadah kepada Allah, dan mencegah sesuatu yang haram serta memuji Allah. Perkembangan Ampel sebagai suatu wilayah di Surabaya yang dihuni oleh orang-orang Islam maka menjadikannya sentra pendidikan Islam yang paling berpengaruh di Jawa pada abad ke-15. Sekalipun usianya senja, Sunan Ampel sudah menjadi tokoh yang sangat dihormati oleh masyarakat sebagai sesepuh Wali Songo. Sunan Ampel wafat di Masjid Ampel pada tahun 1481 Masehi dan dimakamkan di samping Masjid Ampel. Peninggalan Sunan Ampel ada beberapa, misalnya masjid, gapura, dan makam yang berada di Ampel, Surabaya, Jawa Timur.